Saudara pemirsa, masyarakat Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, kembali dengan saya Urbanus Atekia Yolmen. Saya hadir untuk menyapa saudara pemirsa. Saya akan menampilkan salah satu anak muda dari Bumi Anima, Provinsi Papua Selatan. Lebih luasnya seperti itu. Dan saya merasa salah satu anak muda yang menurut saya luar biasa sekali. Komitmen, semangat, dan tampilannya, pokoknya pasti kalau kalian yang pernah lihat sebentar, salah satu anak muda yang saya boleh katakan bahwa sebentar dia akan hadir dan apa yang nanti dia bercerita. Dia juga salah satu, saya anak peranakan. Peranakan dalam arti kami bukan orang Jawa, tapi kita anak Papua yang lahir di Papua lain dan besar makan di Papua lain. Nah, itu maksudnya. Sehingga saya merasa ini hal yang perlu dia akan berbagi untuk saudara pemirsa, seperti apa dengan dia melihat, bukan menghadapi, melihat dinamika yang ada di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Bovendigul. Dari pemahaman dia akan membawa dalam satu motivasi untuk perlu berbagi untuk saudara pemirsa, untuk sehingga ada lahirnya sebuah solusi-solusi atau komitmen bersama untuk kita menuju yang terbaik. Yang terbaik dalam arti menuju dengan yang kita tidak saling siku menyiku. Itu yang paling penting, sehingga konsisten, komitmen, harapan itu kita jaga dengan baik. Oke, kita langsung saja. Siapa dia? Di sini saya cuma hanya mau berikan pandangan terkait pesan moral perjalanan panjang Provinsi Papua Selatan hingga hari ini ada berproses tahapan demi tahap sampai ada kebijakan pemerintah lewat Undang-Undang Utus ya katanya jilid 2 diperuntukkan untuk bagaimana keberlangsungan hidup orang asli Papua. Tetapi di hari-hari terakhir untuk bagaimana otonomi khusus itu menjaga konsistensi orang Papua. Di sini ada kelompok-kelompok yang coba mau merusak tataran itu, tatanan kehidupan itu mau coba diobok-obok. Artinya kita lihat bahwa bagaimana kebijakan pemerintah pusat lewat otonomi khusus berpihakan ini kan untuk menjaga konsistensi orang Papua. Konsistensi di sini pertama, orang asli Papua itu kan orang yang lahir dari Bapak Mama Papua. Ini kita bicara bagaimana otonomi khusus itu hadir dulu pertama di sini. Otonomi khusus hadir ini kan kepentingan, negara punya kepentingan bagaimana untuk memberikan otonomi khusus ini supaya sudah orang Papua ini jangan bicara lain-lain, sudah fokus pada dong punya tujuan hidup bernegara, bermasyarakat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira totalitas negara. Tapi ke ujung-ujungnya agak diobok-obok, artinya bagaimana kepentingan orang asli Papua ini seakan-akan di kotak-kotak sendiri oleh kita sendiri. Padahal kita ini cuma kan hanya dampak dari pertikaian-pertikaian kecil yang dibangun oleh kepentingan-kepentingan lain. Jadi kita mau bicara eksistensi ini agak susah, karena eksistensi kan kita punya tanah, punya silsilah ini kan jelas. Ini bagian dari eksistensi. Marga ini berarti kok pedusun ada di sini. Tidak bisa marga A, dia pedusun di marga B. Tidak bisa. Ini kan bagian bentuk dari eksistensi orang Papua. Hidup boleh beragam, tapi eksistensi dengan hak kepemilikan itu kan masing-masing. Nah, sekarang kita bicara hak kepemilikan, otonomi khusus ini datang untuk kita. Tetapi dampaknya hari ini ada orang-orang yang lupa bahwa contoh kasus hari ini bahwa artinya minta maaf. Ini dalam tanda kutip. Ini cuma kan pesan moral dari saya melihat situasional yang terjadi hari ini. Ada saudara yang punya tanggung jawab ini. Sebenarnya tanggung jawab ini juga belum selesai di lembaga yang dimana mereka ada. Tanggung jawab ini belum selesai, bahkan
Saya belum lihat ada tanggung jawab yang dikerjakan, tiba-tiba nongol si orang ini untuk apa, berproses dalam politik praktis. Ini kan kita bicara konsistensi, eksistensi kita di mana? Hal kecil saja kita tidak bisa kerjakan, tidak bisa urus, lah orang ini dia mau urus hal besar. Ini kan juga bawa masalah sebenarnya. Pertama jangan-jangan kita ada masalah dengan kita punya diri, terus kita coba mau buat ini jadi masalah besar. Marilah coba kita mundur, kita punya, ini tadi kita bicara eksistensi. Marilah kita ketika dikasih tanggung jawab, kita totalitas menyelesaikan masalah dulu yang ada ini. Masalah ini terlalu banyak. Lembaga ini kan bertanggung jawab untuk mengurus masalah-masalah yang terjadi. Politik praktis ini ada dinamika yang berproses. Hari ini belum tentu sejalan sampai di ujung jalan ini. Ini harus diperhatikan baik-baik. Artinya jangan sampai kita terjebak karena kepentingan-kepentingan lain tadi yang saya sampaikan di depan. Artinya ini cuma pandangan, pesan moral yang tadi saya bilang di awal bahwa saya mau sampaikan pesan moral itu saja. Artinya jangan kita terjebak karena kepentingan orang lain. Politik praktis itu terlahir karena kita punya inisiatif. Inisiatif dari kita itu untuk menjaga konsistensi, komitmen kita hidup bernegara, hidup bermasyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira demokrasi politik praktisnya sudah ada. Tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab hari ini dulu. Totalitas itu harus total dulu. Kalau tidak selesai, masyarakat Papua Selatan kayaknya jangan dirugikan karena kepentingan-kepentingan itu. Negara memberikan hari ini, daerah ini dimekarkan, daerah lain kan dimekarkan dengan 8-9 kabupaten. Tapi jangan lupa, Papua Selatan cuma hanya dengan 4 kabupaten. Ini banyak pertanyaan sebenarnya ada apa sebenarnya. Tapi ya itu dinamika proses. Negara melihat bahwa mungkin kemarin ada moratorium dan seterusnya terus diberikan pas pada saat otonomi khusus jilid 2 tadi. Seperti itu. Tapi itu kembali lagi, bagaimana kita orang-orang asli ini yang harus ada di garda depan. Bukan kita jadi orang yang ikut-ikutan. Otonomi khusus dikasih bukan kita jadi orang yang ikut-ikutan. Tapi bagaimana kita harus ada di depan. Begitu. Kita selalu harus berdiri di garis depan. Di garis depan untuk mempertanggungjawabkan, mengerjakan hal-hal yang menjadi fondasi persoalan orang Papua dalam konteks orang Papua Selatan dan kita yang ingin kita bicara dalam konteks Papua Selatan secara global. Artinya ada saudara-saudara Nusantara, kita tidak menyiku yang lain-lain, tapi kebijakan negara kan jelas, begitu. Cuman dipelintir oleh kepentingan-kepentingan lain. Coba kita ikut, artinya kita juga nih berproses dari satu proses awal hingga proses hari ini. Artinya proses ini jangan kita lompat-lompat supaya kita mengerti. Makanya kenapa saya lebih kepada pesan moral tadi, karena itu kita mengertinya lompat-lompat, ini yang kita buat masalah. Jadi jangan sampai kita bermasalah dulu dengan kita punya diri. Kalau kita sudah bermasalah dengan kita punya diri, kita akan bawa masalah itu kemana-mana. Jadi saya berharap ketika ada tanggung jawab di satu lembaga, selesaikan pekerjaan itu dulu, dituntaskan. Kan pekerjaan ini belum selesai nih. Terus ngapain mau urus yang lain lagi? Ini kan jadi masalah lagi. Pesan ini kan ditujukan untuk siapapun dia. Mungkin ada yang merasa bahwa pesan ini mungkin menyentuh, tapi kita memandang pernyataan ini sebagai bentuk pesan moral. Pesan ini saya sampaikan untuk orang-orang yang sudah dewasa, begitu. Kalau ini pesan ini lebih tertuju pada orang-orang dewasa. Tapi kalau orang-orang yang belum dewasa, memang ini agak kerasa ada ketersinggungan di sini. Tapi sebenarnya itu bukan tujuannya. Ini hanya pesan moral bahwa jangan lupa bahwa kita harus selalu menjaga tataran kehidupan baik-baik dengan cara kita, begitu. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah ini kita sendiri, kita bisa menyelesaikan kita masalah. Masalah ini kita tidak titip di orang lain. Contoh kasusnya misalnya kamu masalah di rumah,
Terus kau bawa ke orang lain berubah, ya orang lain juga di rumah lain dong bingung, ini masalahnya kau bawa untuk apa ke kita? Kau bertanggung jawab sampai selesai kok masalah tuh. Jadi ini yang selalu terjadi dan mudah-mudahan Papua Selatan jangan ada orang-orang seperti begitu, tapi kalau ada orang-orang seperti ini, orang-orang bermasalah, begitu. Bermasalahnya di nanti sampai jangka panjang itu bermasalah, karena langkah awalnya sudah bermasalah. Kita tahulah proses, proses ini kan kita ikuti baik proses ini. Saya salah satu anak muda juga yang memang tidak terlibat banyak di perjuangan 20 tahun, tapi setelah 20 tahun barang ini didatangkan, kita ikut proses tahapan untuk bagaimana mengisi konstruksi konstruksi kelembagaan di Papua Selatan. Saya juga cukup terlibat, tidak terlibat secara langsung tidak, tapi kita ada di semua sektor ini, kita ada bagaimana untuk apa sebenarnya? Untuk itu kita membangun hubungan membangun hubungan baik, memberikan informasi, mendapat informasi. Hanya tujuannya bagaimana supaya Papua Selatan di jalan, di rel, di roda, di mana yang harus di jalan gitu. Artinya itu pikirannya dulu. Tapi kalau pikiran awal yang sudah bikin gaduh, Papua Selatan ini akan gaduh terus. Karena dibawa oleh kepentingan kegaduhan tadi. Saya selalu tekan pesan moral. Ini persoalan moral, bukan persoalan apa-apa. Moral ini harus diselesaikan dulu. Kalau hari ini moralnya tidak bagus, jangan berharap Papua Selatan di jangka panjang. Karena hari ini ada anak-anak muda yang terjebak juga di kepentingan-kepentingan ini. Kalau anak muda sudah terjebak di kepentingan ini, hey bos, jangan berharap masa depan itu akan baik. Akan tidak baik-baik saja. Gitu. Artinya ini pandangan yang saya coba berikan, semoga ini tidak ada bangun ketersinggungan, tapi ini sebagai pesan kedewasaan untuk orang-orang dewasa untuk berpikir bijak dan bijaksana untuk tampil di depan. Kalau menampilkan diri hanya dengan hura-hura dan kegaduhan, proses kegaduhan akan merusak tataran hidup yang tadi kita bilang eksistensi. Kalau kita sudah bangun peradaban itu dimulai dengan karakteristik ini, Papua Selatan lagi tidak sedang baik-baik saja menuju ke arah politik praktis. Saya kira tidak banyak yang perlu saya bicarakan, tetapi ini pesan moral dari, kalau saya bilang saya ini pengacara, pengangguran banyak acara, itu saya. Oke baik, terima kasih.